Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon guru penggerak seperjuangan angkatan ke-11 ya, meskipun saya sudah lulus angkatan ke-5, namun kali ini kita akan membahas terkait dengan persiapan pada H-1 ya, seleksi calon guru penggerak dalam tahapan seleksi wawancara atau bagian wawancara. Nah, di kali ini kita berada di part ketiga. Di part kedua, kemarin kita sudah membahas 4 kompetensi terkait dengan list pengalaman yang sesuai dengan kompetensi. Kali ini kita akan melanjutkan 4 kompetensi yang lain, ya. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan atau menonton video dari channel Level Privat atau sebelumnya hanya menonton belum subscribe, silakan dimohon kiranya untuk subscribe karena subscribe itu gratis, ya. Nah, selanjutnya ya, list pengalaman yang sesuai dengan kompetensi di part 2 kemarin seperti saya sebutkan, ini adalah video part 3. Di part 2 kemarin kita sudah membahas kompetensi 4 kompetensi ya. Yaitu kompetensi yang kemarin kita bahas itu adalah kompetensi misi tujuan. Misi dan tujuan. Kemudian itu adalah kompetensi memulai tindakan. Memulai tindakan. Kemudian yang ketiga itu adalah kompetensi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, nah ini salah ketik, salah tulis nih. Pengambilan keputusan. Dan yang keempat, yang terakhir kemarin kita bahas itu adalah kompetensi, kalau saya tidak salah itu adalah kompetensi membangun kerjasama. Membangun kerjasama. Kerjasama. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di kompetensi kelima, 6, 7, dan 8. Ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum saya lanjutkan, saya perlu mengingatkan kembali ya bahwa semua pengalaman yang diceritakan itu harus kemarin itu harus share ya. Jangan lupa share ini similar, similarity atau kesamaan, ini impact. Ini R saya masih belum ingat apa nih ya. Yang jelas ini terkait dengan waktu. Dan waktu itu harus terbaru. Definisi terbaru bisa ditonton di video-video yang lain, itu adalah 3 tahun terakhir. Semua rekan-rekan yang sudah wawancara itu selalu diminta 3 tahun terakhir ya. Seperti itu. Jangan lupa share-nya. Dan teknik menjawab jangan lupa. Teknik menjawab kita menggunakan teknik STAR ya. Seperti itu. Sekarang kita akan pindah ke kompetensi yang kelima. Nah, di part 3 ini saya kasih keterangan part 3. Mulai di kompetensi kelima. Saya kasih sini. Kompetensi yang saya maksud kompetensi kelima adalah kompetensi yang dimiliki kandidat, di mana kandidat itu selalu berusaha untuk belajar terus-menerus. Belajar terus-menerus, ya. Biasanya asesor akan bertanya jika terkait kompetensi ini, itu asesor akan bertanya terkait dengan pelatihan yang pernah diikuti. Pelatihan yang pernah diikuti. Nah, pernah diikuti. Ini persis sama dengan kalau pertanyaan yang ini persis sama dengan pertanyaan yang ada di esai atau terkait dengan memperoleh umpan balik. Umpan balik terkait kemampuan. Terkait kompetensi atau kemampuan. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Kira-kira pertanyaannya apa nih kalau kompetensi ini? Ini kemudian apalagi? Ini terkait dengan belajar hal yang baru. Nah, belajar hal yang baru. Oke. Nah, seperti itu. Nah, contoh pengalaman yang relevan dengan ini atau similarity-nya tinggi dengan yang ini, itu adalah ini contoh pengalamannya ya. Contoh pengalaman. Nah, tapi contoh pengalaman ini tentu saja berdasarkan pengalaman saya ya. Maka teman-teman silakan untuk mencari pengalaman yang lain. Saya hanya menceritakan pengalaman saya yang sesuai untuk kompetensi ini. Nah, contoh pengalamannya adalah misalkan saat ditugasi
mengajar kelas tinggi. Mengajar kelas tinggi, ya. Kelas tinggi maksudnya kelas 4, 5 dan 6 kan? Nah, sebelumnya hanya mengajar kelas rendah. Sebelumnya hanya mengajar kelas rendah. Hanya mengajar kelas rendah. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini sudah similarity-nya tinggi nih untuk guru ya. Nah, ini waktunya belum nih, waktunya belum. Saat ditugasi mengajar kelas tinggi, ini kasih keterangan di sini ya. Nanti meskipun asesornya pasti akan bertanya kapan, ya. Kasih aja sini tahun, misalnya ya, 2022 gitu ya. Nah, jadi saat ditugasi mengajar kelas tinggi pada tahun 2022, sebelumnya hanya mengajar di kelas rendah. Ada masalah di situ. Saya belum bisa menyesuaikan. Saya belum bisa menyesuaikan metode mengajar. Nah, menyesuaikan metode yang tepat. Metode yang tepat. Nah, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan pada saat itu? Nah, pertanyaannya ini kan situasinya sudah nih. Selanjutnya tindakannya apa? Tindakannya. Nah, itu yang pertama, misalkan ya, membuat list kekurangan atau apa saja yang kurang selain metodenya, medianya, modelnya ya. Intinya kekurangan yang perlu diperbaiki ya. Kita sadar apa yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian setelah kita sadar apa yang perlu diperbaiki, kita memanfaatkan sumber belajar. Sumber belajar. Semua sumber belajar kita gunakan ya. Mulai dari buku, YouTube, workshop, atau bahkan pelatihan. Nah, seperti itu. Intinya betul-betul apa yang kita lakukan pada saat belajar itu, ya. Seperti itu. Kemudian selain buku YouTube, ya bisa juga minta umpan balik ya. Minta umpan balik. Minta dan menerima. Nah, menerima umpan balik. Kemudian yang keempat, nah setelah belajar ya, setelah minta umpan balik, itu kita menerapkan hasil belajar itu. Menerapkan hasil belajar. Nah, seperti itu. Menerapkan di kelas misalkan ya, menerapkan di kelas tinggi tadi itu. Hasilnya gimana? Nah, hasilnya proses pembelajaran jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Buktinya apa? Nah, hasil belajar tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah lengkap nih, satu cerita gitu. Boleh dibuat list cerita apa yang lain yang bisa gitu. Ya, cerita apa yang lain bisa yang perlu ditingkatkan lagi gitu, ya. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk kompetensi yang kelima. Kompetensi belajar terus-menerus. Kemudian saya coba lagi kompetensi yang keenam ya, setelah kompetensi yang kelima itulah kompetensi pembimbingan ya. Kompetensi pembimbingan. Kompetensi pembimbingan di sini ini adalah apa ya? Membimbing orang lain atau meningkatkan kemampuan orang lain. Kemampuan orang lain bisa pengetahuan, bisa sifatnya ya, dan lain-lain. Dan ini tidak mesti harus siswa. Boleh juga guru. Ini boleh siswa. Ini boleh sesama guru. Ya. Ini siswa dan sesama guru ini masih similarity-nya tinggi nih, ya. Nah, ini biasanya pertanyaannya ini terkait dengan pengembangan orang lain. Pengembangan orang lain. Ya. Sekali lagi, tapi kalau yang ini sangat berbeda dengan mengajar orang lain ya. Perbedaannya karena kalau di sini itu harus jelas ekspektasinya, disepakati antara yang dibimbing dengan yang membimbing. Ya, itu bedanya, ya. Nah, saya ingin melanjutkan cerita kemarin di kompetensi 1 sampai 4 itu karena memang ada pengalaman yang bisa
lebih dari satu kompetensi. Lebih dari satu kompetensi. Kompetensi, ya. Nah, misalkan kemarin ya di kompetensi kedua, kemarin saya berbicara terkait dengan silakan nonton video part 2. Di kompetensi keduanya saya bicara pengalaman terkait dengan mengembangkan siswa yang kurang bisa membaca atau tidak bisa membaca padahal sudah kelas 4, ya. Nah, itu masih bisa diceritakan di sini nih, ya. Nah, cerita pengalamannya masih lanjutan dari part 2 ya, di mana ada siswa atau ada beberapa siswa kelas 4 itu belum bisa membaca. Nah, kalau belum bisa membaca ini kan untuk kelas 4 ini kan mengganggu mata pelajaran, karena harus membaca dan supaya bisa belajar gitu. Mengganggu mapel lain ya. Bukan hanya mapel bahasa Indonesia gitu, ya. Nah, apa yang dilakukan waktu itu? Itu kan membuat kelas tambahan untuk literasi ya di hari Jumat. Nah, itu bisa dijelaskan di situ. Apa yang dilakukan gitu pada saat kelas tambahan itu? Yang pertama tadi itu kalau sudah hari Jumat itu jelas ada jadwalnya. Jelas ada jadwal yang disepakati. Ya. Kemudian juga ada ekspektasi bersama gitu ya. Ekspektasi bersama. Misalkan kemarin saya nyebut dalam 3 bulan mereka semua sudah lancar membaca. Ekspektasinya adalah dalam 3 bulan sudah bisa membaca, sudah bisa baca. Nah, ini, ya, ini pembimbingan nih, ya. Yang ketiga, ini juga bedanya pembimbingan dengan pengajaran biasa, karena di sini kita harus selalu memberikan motivasi. Yang ini motivasi itu diberikan dan dijaga ya, memberikan dan menjaga motivasi. Ya. Nah, seperti itu ya. Ini terkait dengan pembimbingan. Nah, hasilnya gimana? Ya sama seperti hasil yang kemarin. Hasilnya sesuai ekspektasi. Ya. 3 bulan semua sudah lancar membaca. Semua sudah lancar membaca. Nah, seperti itu ya. Itu kompetensi yang ke-6 ya, terkait dengan pembimbingan. Nah, sekarang kita akan pindah ke kompetensi yang ke-7 ya. Kompetensi yang ke-7 ini adalah terkait dengan ini kompetensi yang ke-7 inilah kompetensi kematangan emosi. Atau mungkin juga kematangan etika ya. Ini kalau kematangan emosi atau kematangan etika ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi suatu pelanggaran tertentu. Ya, atau ada sesuatu yang dilakukan di lingkup sekolah, bagusnya supaya similarity-nya kuat, itu kita selalu menentang ketika ada pelanggaran etika atau pelanggaran nilai luhur gitu ya. Ini saya kasih contoh. Ini biasanya terkait dengan pertanyaannya ya, terkait dengan pelanggaran aturan ya, atau moral atau etika. Nah, intinya ini kita tidak boleh tidak boleh setuju dengan semua ini gitu ya. Saya kasih satu contoh pengalaman gitu. Nah, pengalamannya ya misalkan adalah tahun 2021 ya, saat pelaporan penggunaan dana BOS, ya, ada penyalahgunaan, ada laporan palsu misalkan ya, laporan palsu oleh bendahara dan kepala sekolah, bendahara dan kepsek. Nah, silakan. Ini hanya salah satu contoh ya. Silakan nanti teman-teman menyesuaikan dengan
apa yang betul-betul terjadi pengalaman teman-teman. Nggak harus penyalahgunaan dana bos gitu ya, tapi boleh saja hal lain ya. Nah, intinya pada saat melihat ini, itu apa yang Anda lakukan ya, apa yang Anda lakukan. Nah, kalau mau ada nilainya ketika melihat, dan memang seharusnya ya, ketika kita melihat suatu pelanggaran aturan atau moral atau etika, maka kita harus melakukan tindakan, tidak boleh hanya melihat ya, atau tidak boleh hanya dalam hati, karena itu adalah selemah-lemahnya iman ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Misalkan yang pertama gitu ya, karena saya hanya guru biasa misalkan ya, berbagi informasi dulu dengan orang lain, berbagi informasi ya, atau cerita tentang ketidaksetujuan dengan orang lain mungkin. Ini curhat lah istilahnya ya. Kemudian yang kedua, itu kita harus sadar akan kekuatan dan kelemahan posisi kita ya, kekuatan dan kelemahan kita. Sebagai guru biasa kan tidak mungkin kita langsung merak-merak kepala sekolah, salah tuh Pak, nggak boleh kayak gitu ya. Kita berbagi cerita dulu dengan orang lain. Ini karena kita sadar akan kekuatan dan kelemahan tuh. Kemudian bertindak sesuai nilai moral ya, sesuai nilai atau moral. Nah, setelah berbagi cerita tadi, ya boleh saja bertindak sesuai moral dengan cara apa? Menyampaikan atau menegur ya. Mungkin bukan menegur, atau menyampaikan ke bendahara bahwa itu tidak bagus, tidak baik seperti itu. Seperti itu. Ya, atau boleh jadi lebih jauh lagi, melaporkan. Nah, melaporkan ke pihak terkait atau dinas ya. Pihak terkait atau dinas pendidikan misalkan. Dinas pendidikan. Nah, seperti itu ya. Ini juga bertindak sesuai perkataan. Maksudnya jangan lain di bibir, lain juga yang dikerjakan gitu ya. Gimana hasilnya? Nah, hasilnya karena sudah lapor ke dinas pendidikan, akhirnya laporannya diperbaiki. Nah, laporan diperbaiki yang sesuai gitu. Nah, tapi kalau pada saat wawancara nanti kemudian jawabannya seperti ini pasti akan diminta nih, spesifiknya apa? Nah, makanya spesifiknya apa? Makanya saya mau bilang bahwa jangan mengarang gitu ya, karena ketika ditanya spesifiknya itu akan susah tuh kalau mengarang. Harus betul-betul kejadian yang Bapak Ibu lalui ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke kompetensi yang terakhir atau kompetensi yang ke-8. Kompetensi yang ke-8 ini terkait dengan daya juang atau ketangguhan, kegigihan ya. Biasanya ini terkait dengan daya juang saat kecewa, saat mengalami kekecewaan, atau mungkin juga kegagalan ya. Pertanyaannya mungkin akan terkait ini, dua ini ya. Jadi kalau sudah ada pertanyaan terkait, ceritakan pengalaman Anda ketika mengalami kekecewaan yang sangat besar atau kegagalan misalkan. Nah, ini ya. Salah satu contoh yang mungkin bisa saya berikan adalah waktu itu, nah ini contoh ya, contoh pengalaman ya. Contoh pengalaman. Misalkan tahun 2021, bukan tahun mulai dari tahun 2020 ya, tahun 2021, tahun 2022 ya, itu gagal lulus pengalaman nih PPG dalam jabatan. Nah, seperti itu ya, gagal lulus daljab ya, tapi tidak pernah berhenti untuk selalu mencoba. Ini buktinya nih, 2020 gagal, 2021 daftar lagi, gagal lagi, 2002 daftar lagi ya. Akhirnya tahun 2023 daftar lagi, tapi sudah ada perbaikan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan tuh? Ini terus berupaya. Nah, terus berupaya itu sudah ditunjukkan dengan daftar terus nih ya. Tetap semangat.
ya. Belajarnya harus jelas ya, betul. Belajar seperti apa yang Bapak lakukan? Misalkan belajar dari YouTube boleh, tanya teman boleh, menurut saya ya. Nah seperti itu. Hasilnya lulus tahun 2023 ya, tahun 2023. Nah seperti itu ya, ini contohnya. Nah silakan Bapak Ibu melis sendiri ya, melis sendiri cerita terkait dengan apa yang harus, atau pengalaman yang mana yang harus dipilih ya. Nah seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas atensi untuk menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol loncengnya memastikan teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Eva Privat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.